Di sini disebutkan Guruji, tadi saya sempat baca dan sempat kepikiran ketika kejatuhan RDM itu menyeret seluruhnya ke bawah Guruji, sehingga di sini Guruji sempat mengatakan bahwa bencana itu menjadi bencana di mana-mana dan sebagainya gitu. Nah, itu apakah konsekuensi dari suatu perjalanan spiritual ya, orang-orang yang berada di sekitar RDM juga yang kemudian seluruhnya jadi ketarik kena bencana ini, atau? Tentu seluruhnya, tapi ya intensitasnya akan tergantung pada role mereka masing-masing kan. Kalau kita bicara RDM ini kan role-nya, peran dia itu sebagai penerus sang master, sebagai Buddha yang telah diramalkan yang akan datang. Jadi tergantung pada peran dia. Kalau perannya sebagai orang biasa, ya jatuhnya juga sedikit gitu. Walaupun jatuh juga, sama-sama jatuh ke tingkat yang sama. Tapi jatuhnya dari mana? Dari lantai 7 atau lantai 5 atau lantai 3, itu tergantung pada keberadaan kita saat ini. Kita berada di mana? Ya, dan itu akan menyeret sekelompok atau cuma dirinya sendiri aja, Guruji? Tentu kelompok ini kan membesar dia. Setiap kali terjadi kristalisasi kan. Jadi orang-orang yang jelek itu juga akan bersatu. Yang baik juga bisa bersatu. Makanya ada satsang, ada kusang. Kusang itu pun sangga. Ya. Cuma sangga yang visinya jelek. Sekarang misalnya ada negara-negara yang mau menguasai seluruh dunia. Ada perusahaan-perusahaan yang mau menguasai seluruh dunia dengan berbagai cara. Apakah mereka tidak akan mendapatkan konsekuensi dari karmanya? Dapat pasti. Dan sekarang hukum karma ini yang penting sekali untuk kita catat adalah tidak seperti dulu. Dulu hukum karma ini konsekuensinya kita bisa dapat entah di kehidupan ini, entah di kehidupan berikutnya, entah di kehidupan berikutnya lagi, bisa 2-3 kehidupan ya. Sekarang enggak. Seperti yang saya pernah sampaikan kapan itu, hampir semua karma we have to face now. Saya sayangkan misalnya kalau ada seorang RDM yang jatuh ya, dan yang menjatuhkan RDM ini juga kena dampak dari karmanya dalam hitungan bulanan, tahunan. Dalam waktu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun barangkali. Dia menyakiti seseorang, dia akan sakit dengan intensitas yang sama atau melebihi. Kalau saya menyakiti, ada orang menyakiti saya misalnya. Ada orang menyakiti saya dan saya orang biasa, saya nggak punya misi, nggak punya apa. Orang yang menyakiti ini akan sakit juga, akan menderita juga. Tapi intensitasnya adalah sebatas itu, dia menyakiti saya. Subjektif sekali. Kadarnya seberapa. Tapi kalau dia menyakiti seorang guru yang punya role untuk memberikan sesuatu kepada sekelompok masyarakat, yang rugi siapa? Bukan cuma gurunya. Barangkali gurunya nggak rugi. Karena setiap seorang sadguru itu dia punya 2 pribadi ini. Satu adalah badan dia, prana dia, man dia, manomaya kosha dia, vijnanamaya kosha dia. 4 kosha ini ada depan mata kita. Ketika kita bertemu dengan seorang sadguru, dia sedang berinteraksi dengan kita lewat 4 kosha ini. Tapi kosha kelima, Anandamaya kosha, dia tetap berada di sana ketika Arjuna dalam kisah Bhagavatam dia diperlihatkan oleh Krishna dalam bab terakhir ya. Ada satu cerita di mana Arjuna dibawa ke satu tempat, ke dimensi yang berbeda oleh Krishna. Dan dia melihat ada Krishna di sana, ada Vishnu di sana. Terus dia bingung, dia mengatakan, how come this is possible? Dan kok perannya beda di sini kamu oke, di sana kamu terlibat dalam perang segala. So dia mengatakan bahwa ketika seorang guru datang tuh only ansh, dalam Bhagavad Gita jelas sekali.
cuma sebagiannya saja yang bermanifestasi. Yang Anandamaya Kosha ini nggak bermanifestasi, tetap ada di sana. Jadi ketika kita bicara dengan seorang guru, dia nggak punya waktu untuk pampering kita. Dia punya tujuan yang jelas sekali. Dia bicara dari 4 kosha itu, Vijnanamaya Kosha, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha. Dia tahu hari ini saya masih bisa bernapas, mungkin besok nggak bernapas lagi. So he is in hurry. He is in hurry. Anandamaya Kosha, dia kalau dia tahu bahwa badan dia masih dia butuhkan, dia akan melakukan apapun juga untuk mempertahankannya. Kalau dia sudah tidak butuhkan, no problem. Tapi di Anandamaya Kosha ini dia akan selalu konstan. Seperti layar ini yang Bapak selalu memberikan perumpamaan. Layarnya konstan, gambarnya berubah-ubah.